Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ninda Yulistari dengan NIM 212531306 dari kelas Farmasi A. Saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Beberapa bagian tubuh, baik pada wanita maupun pria, dibutuhkan agar proses ini terjadi yang disebut juga dengan alat reproduksi atau alat kelamin. Sistem reproduksi pada pria dan wanita. Satu, anatomi pada pria. Pada genitalia eksternal, bagiannya penis dibagi menjadi dua, yaitu pars octula dan pars libera. Yang kedua, skrotum merupakan kantong yang terdiri dari jaringan kutis dan subkutis yang terletak di dorsal dari penis dan kaudal dari simfisis pubis. Yang kedua, genitalia internal. Satu, testis merupakan organ berbentuk ovoid. Yang kedua, epididymis merupakan organ yang berbentuk seperti huruf C. Yang ketiga, ductus deferens atau vas deferens. Yang keempat, vesicula seminalis adalah organ berbentuk kantong bergelembung yang menghasilkan cairan seminal. Yang kelima, ductus ejaculatorius merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius. Yang keenam, glandula prostatica merupakan organ yang terdiri atas kelenjar-kelenjar tubuloalveolar. Yang ketujuh, glandula bulbourethraris atau glandula Chowperry terbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Fisiologi pada pria. Yang pertama, genitalia externalis. Satu, penis berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma kepada vagina wanita. Yang kedua, skrotum berfungsi sebagai kantung kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik. Genitalia internalis. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma, epididymis sebagai tempat sekresi sperma dari testis. Ductus deferens berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius. Vesicula seminalis sebagai penghasil fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang dikeluarkan. Ductus ejaculatorius membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis prostat. Glandula prostatica mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam. Glandula bulbourethralis mengeluarkan mucus untuk pelumasan. Anatomi pada wanita. Genitalia eksternal. Mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral simfisis dan daerah suprapubis. Labia mayora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan memanjang. Labia minora merupakan organ terdiri atas 2 lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora. Klitoris mempunyai 3 bagian, yaitu kruka, korpus, dan glans. Glandula vestibularis mayor merupakan kelenjar yang bentuknya bulat. Glandula vestibularis minor, daerah dengan peninggian di daerah median membulat. Genitalia internal. Vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan membentuk sudut kurang dari 60 derajat dengan bidang horizontal. Himen adalah lipatan mukrosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Tuba uterin memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih 10 cm. Uterus merupakan organ berongga dengan dinding muskular tebal terletak di dalam cavum pelvis. Ovarium, ukuran dan bentuk tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Hormon pada wanita. Hormon estrogen memengaruhi organ endokrin dengan menurunkan sekresi FSH. Hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan placenta. FSH dibentuk oleh lobus anterior, kelenjar hipofisis. LH bekerja sama dengan FSH untuk sekresi estrogen. LTH untuk mempertahankan produksi progesteron. Ovulasi wanita mempunyai siklus seksual normal 20 hari sesudah terjadinya menstruasi.
penyakit-penyakit sistem reproduksi pada wanita, yaitu yang pertama, endometriosis, radang panggul, PCOS, miom, kanker pada organ reproduksi wanita. Pada pria, epididymis, orsitis, gangguan prostat, hipogonadisme, masalah pada penis. Cara merawat reproduksi. Setelah melakukan urusan berkemih, pastikan penis dan vagina dibersihkan serta dikeringkan dengan baik dan menyeluruh. Hindari pemakaian bedak, sabun wangi, gel, dan antiseptik. Rutin ganti celana dalam setiap hari. Pilihlah celana dalam yang berbahan katun untuk digunakan sehari-hari. Penggunaan baju dan celana yang terlalu ketat dapat membuat area genital lembab sehingga memungkinkan terjadinya infeksi. Membersihkan area genital sebelum dan setelah seks. Gunakan kondom untuk mencegah penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.